Selamat malam pemirsa, tahun 2016 sudah berlalu, saat ini sudah kita akan menghadapi tahun 2017. Bagaimana tahun 2017 dari kacamata seorang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam Pak SBY. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bung Rizky. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Pak, kalau saya ngeliat Pak SBY ini sudah jarang sekali Pak. Kemana Pak SBY Pak? Orang kangen sama Pak SBY. Apa kesibukan Bapak? Iya, Bung Rizky, kalau kesibukan dulu saya tuh berpikir kalau sudah tidak jadi presiden kan banyak nganggurnya, rileks gitu. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Jadi kesibukan masih ada, cuma ada bedanya. Kalau dulu waktu presiden sibuk plus deg-degan. Misalnya jam 12 malam terima telepon, ada apa nih? Gempa bumi kah, tsunami kah, terorisme, kapal terbang jatuh dan sebagainya. Nah sekarang tidak begitu. Ya kalau kesibukan Bung Rizky, pertama-tama tentu waktu saya bertemu keluarga lebih banyak lagi sekarang ya. Untuk olahraga, sekali-sekali juga mendengarkan lagu karena saya hobi musik gitu. Tetapi saya sekarang menjadi pemerhati ya. Apa yang terjadi di negara kita ini dan juga di dunia. Saya mengikuti siang dan malam, day by day, night after night. Saya harus tahu perkembangan itu karena ya sekali-sekali saya diminta untuk memberikan kuliah umum, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga sering diminta pula untuk memberikan pidato kunci di berbagai forum di dunia. Oleh karena itu saya harus bisa mengikuti apa yang terjadi di dunia dan juga di negara kita sendiri. Tapi yang jelas lebih rileks saya sekarang, ya lebih banyak senyumnya. Dulu saya dikritik kurang senyum Pak SBY. Tapi Pak main musik masih Pak ya? Sekali-sekali masih Pak ya. Karena itu kan yang Pak SBY lakukan di kala senggang. Sekarang lebih banyak waktu itu untuk itu. Lebih Pak? banyak waktunya, tapi saya bagi juga untuk yang lain. Ternyata yang selama jadi presiden dulu tidak saya lakukan, lebih banyak sekarang tersedia waktu itu. Oke. Pak SBY, tadi Bapak sempat menyinggung soal bagaimana Bapak juga melihat dunia Pak ya. Bapak juga terpilih sebagai presiden dari, saya ini banyak pertanyaan Pak sebenarnya ke Bapak, cuma memang ini yang harus saya tanyakan sebenarnya ketika Bapak tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bapak justru tapi terbukti dengan terpilih Bapak sebagai presiden Global Green Growth Institute, itu gimana prosesnya Pak? Iya, ceritanya begini dulu. Sahabat dekat saya waktu itu Presiden Lee Myung-pak dari Korea Selatan itu punya ide untuk mendirikan institut yang disebut Green Growth Institute. Nah, beliau minta dukungan saya, pandangan saya dukung penuh. Karena saya tahu tren dunia sekarang ini arahnya dunia harus bersatu untuk menghadapi pemanasan global atau perubahan iklim, dan juga harus bersatu agar pembangunan bangsa-bangsa ini benarlah. Jangan menguras habis-habisan sumber-sumber kehidupan sehingga anak cucu kita nanti nggak dapat apa-apa. Dengan ide itu saya dukung penuh. Ya. Nah, yang tadinya lembaga itu nasional akhirnya menjadi lembaga internasional. Setelah saya ingat, saya di penghujung masa kepresidenan saya di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya diminta didaulatlah, bisa nggak memimpin GGGI ini yang kini sudah menjadi lembaga internasional. Sekjen PBB, sahabat dekat saya Ban Ki-moon juga merekomendasi, dan juga teman-teman yang lain. Singkat kata saya terima, tetapi memang kontrak saya 2 tahun, jadi jabatan itu berakhir pada bulan Desember yang lalu. Saya diminta untuk tambah 2 tahun lagi, tapi saya bilang kita kasih kesempatan mantan leader yang lain untuk memimpin GGGI. Tetapi kan bukannya GGGI, saya alhamdulillah karena mungkin banyak teman dulu selama 10 tahun di dalam diplomasi, memelihara hubungan internasional, kerjasama di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini saya juga diminta untuk bergabunglah ya di lembaga-lembaga itu, misalnya ada Boao Forum for Asia, itu pusatnya di Tiongkok, saya sebagai salah satu penasehat di situ. Kemudian ada juga perkumpulan mantan-mantan world leaders, apakah Perdana Menteri atau Presiden, saya juga bergabung di situ. Saya menjadi guru besar tamu di the University of Western Australia, sekaligus sebagai senior fellow di US Asia Center yang ada di Perth, Australia.
dan sejumlah organisasi yang minta saya ikut bergabung bersama-sama. Itulah yang saya lakukan. Sekali lagi ya, teman-teman masih ingat ternyata saya bagian dari mereka, saya masih peduli pada dunia ini dan terus berkontribusi untuk kebaikan bangsa-bangsa sedunia. Iya Pak, kalau lihat cerita tadi Bapak Pak ya, ternyata saya lihatnya nih Pak ya, mendengarnya penjelasan Bapak itu justru sibuk Pak. Cuma deg-degan aja tadi yang berkurang Pak ya. Tapi sibuknya justru ini worldwide Pak. Internasional Bapak juga sama halnya seperti Bapak ketika menjabat sebagai presiden Pak ya. Iya. Nah, kalau bicara soal dunia internasional tadi Bapak sudah singgung Pak ya soal itu. Kemudian dengan perjalanan Bapak Pak ya 10 tahun di pemerintahan Republik Indonesia ini Pak ya, sebagai presiden, kemudian tadi dunia internasional. Bapak ada punya keinginan Pak untuk buat biografi atau memoir Pak soal perjalanan Iya, Bung Rizky, saya tentu punya. Sekarang ini memang saya belum mulai membuat sebutlah memoir atau autobiografi, tetapi saya berpikir suatu saat harus saya terbitkan. Mengapa? Begini, selama 45 tahun saya mengabdi di Indonesia ini, di negara tercinta ini, kurang lebih 30 tahun saya di TNI, bertugas di dunia militer, lantas 15 tahun di pemerintahan, hampir 5 tahun menjadi menteri dan kemudian 10 tahun jadi presiden. Pasti adalah suka duka, ya, keberhasilan, kegagalan, dinamika, romantika, katakanlah begitu di dalam mengemban tugas, terutamanya memimpin bangsa dan negara selama 10 tahun. Bagus kalau satu angka nanti, pertama sebagai laporan saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat kepada saya untuk memimpin mereka semua, alhamdulillah selama 10 tahun, 2 periode. Yang kedua, saya juga ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi visi dengan yang lain. Karena ada yang mengatakan dengan mempelajari keberhasilan atau kegagalan orang lain, katanya seseorang itu akan bisa berhasil di dalam meniti perjalanan karirnya. Itu yang saya pikirkan nanti pada saatnya menulis buku itu. Sekarang Bung Rizky, ada 2 profesor dari Jepang dengan timnya yang sedang menyusun yang disebut oral history. Saya diwawancarai, sekali wawancara 8 jam ya. Itu untuk mengabadikan tentang perjalanan kehidupan saya, karier saya yang berujung pada tugas memimpin Indonesia. Ini sedang berlangsung, tetapi itu yang menuliskan orang lain. Saya ingin menulis sendiri nanti dengan gaya bahasa saya, mengabadikan perasaan saya, ya, kemudian juga semangat ketika saya harus memimpin negeri ini, tetapi juga harus sabar dan tegar menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan tantangan. Itulah, dan insya Allah kalau saya suguhkan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh publik, mungkin saudara-saudara kami juga merasa ada gunanya kehadiran memoir saya nanti. Oke, tentu dengan ada foto-foto Pak ya, mungkin karya dari Ibu Ani Yudhoyono mungkin juga dimasukkan ke dalam buku itu. Pastilah ada nanti supaya ini, karena telling story is telling the truth. Jadi saya harus menyampaikan apa yang terjadi, fakta. Dan dengan demikian sekali lagi tujuan pembelajaran oleh sahabat-sahabat yang lain itu bisa dicapai. Oke. Tapi justru banyak fitnah Pak, tuduhan di medsos. Justru di balik aksi itu ada Pak SBY di situ. Iya, iya. Justru malah seperti